Halo teman-teman, jumpa lagi. Sudah istirahat? Sudah mencatat? Kita lanjut ke materi IPS ya. Di tema 4 ini teman-teman akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk, kita mulai. Langsung ke materi ya. Materi pertama, jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Yang pertama ada jenis pekerjaan di dataran rendah, umumnya yaitu sebagai petani. Yang kedua jenis pekerjaan di daerah pantai, biasanya pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Kemudian yang ketiga adalah jenis pekerjaan di dataran tinggi. Nah, kalau di dataran tinggi biasanya ada perkebunan. Pekerjaannya berarti bertani. Pekerjaan di daerah dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi di Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan juga kopi. Pekerjaan di daerah dataran tinggi dimanfaatkan untuk bertani dan juga berkebun. Selain itu juga biasanya dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Lanjut ke pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain padi, jagung, dan lain sebagainya. Banyak kota-kota besar yang berada di daerah dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat. Sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan juga sayur biasanya dijual di pasar yang terletak di daerah dataran rendah. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai arena bermain. Kemudian kita lanjut ke pekerjaan yang ada di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan juga lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan juga karang. Pantai biasanya dimanfaatkan untuk pariwisata juga teman-teman. Pantai bisa bermanfaat sebagai sarana liburan keluarga dan juga tentunya umumnya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapannya kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi ya.
Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Di sini ada contoh gambar para petani. Nah, petani ini adalah pelaku produsen karena dia memproduksi padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan padi dan jagung adalah hasil dari panen para petani. Petani disebut sebagai produsen dan kegiatan bertaninya disebut produksi karena menghasilkan barang berupa padi. Produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang, contohnya nelayan yang menghasilkan ikan, terus juga pembuat sepatu, para petani, dan lain-lain. Yang kedua, produksi jasa, contohnya koki yang menghasilkan makanan. Jadi koki yang memasak, kegiatan memasaknya itu berarti produksi jasa. Kemudian merancang bangunan, mengajar, dan lain sebagainya. Ada juga misal yang sekarang ini itu ojek online. Nah, itu termasuk produksi jasa karena beliau mengantarkan orang ke tempat tujuan, kemudian mengantarkan makanan dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Kalau tadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Jadi orang-orang yang menyalurkan barang dan jasa disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah warung sembako. Nah, orang yang menjual, orang yang berdagang di warung sembako, di pasar, itu adalah contoh dari para distributor karena dia menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen, kepada pembeli. Kemudian ada contoh yang lain adalah orang yang mengantarkan air mineral ke rumah-rumah, terus juga kantor pos, kurir. Nah, itu termasuk distributor. Kegiatan yang mereka lakukan disebut distribusi. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi antara lain makan, minum, menggunakan pakaian, membeli sesuatu, itu juga termasuk konsumsi. Orang yang makan, orang yang membeli disebut konsumen. Ya, jadi teman-teman bisa membedakan ya, produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Berikut ini Bunda berikan contoh skema dari kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada contoh nelayan yang menangkap ikan. Nah, Bapak nelayan ini adalah produsen karena beliau yang mengambil ikan. Beliau yang memancing ikan
menghasilkan ikan. Nah, ini kegiatannya disebut produksi. Kemudian dikirim ke pelelangan ikan. Nah, pelelangan ikan ini menyalurkan berarti. Nah, si pelelang ini disebut distributor. Kemudian dari lelang ikan dikirim juga atau diangkut ke kota ikan-ikannya. Nah, yang mengangkut atau yang mengirimkan ikan ke kota ini juga disebut distributor. Pengirimannya disebut distribusi. Nah, lanjut, dibawa ke pasar ikan. Nah, ibu yang ada di pasar ini yang menjual ikannya juga disebut distributor. Kegiatan menjual ikan di pasar disebut distribusi. Nah, ibu yang membeli atau ibu kalian di rumah yang ke pasar membeli ikan itu disebut konsumen. Kegiatan membelinya disebut konsumsi. Nah, sampai ikannya dimasak, kemudian disajikan di meja makan, lalu teman-teman makan. Nah, kegiatan yang teman-teman lakukan adalah konsumsi karena teman-teman memakan ikan dari hasil tangkapan bapak nelayan. Berarti teman-teman juga bisa disebut sebagai konsumen. Nah, sampai sini teman-teman paham ya apa yang Bunda sampaikan, paham cara membedakannya. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Minggu depan kita akan latihan. Jangan lupa, yang penting dari pembelajaran ini silakan teman-teman catat dengan baik, dengan rapi, supaya nanti kalau buat belajar lagi bisa terbaca oleh teman-teman sendiri. Oke, kurang lebihnya Bunda Ara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.